Apa kata orang Sunda teh kudu nete taraje nincak hambala cunduk kana waktu anu tangtu ninggang mangsa nu utama nitih wanci nu mustari, bahwa segala sesuatu harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang tepat. Makanya ada hitung-hitungannya. Dulu orang tua kita menggunakan hitungan-hitungan, nanam padi ada hitungannya, nanam pohon ada hitungannya, nebang kayu ada. Hitungan itu apa? Hitungan itu adalah aspek-aspek yang bersifat fisika yang dimiliki oleh alam bawah sadar leluhur kita. Hari ini kita menggunakan ramalan cuaca, perkiraan cuaca, ya usum naon. Itu ilmiah, nggak sembarangan gitu loh. Ya, nah ini nah kemudian nanti ini tema. Nah kemudian untuk apa? Nah kemudian kata Sunda itu gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Nah ini harus menjadi tata ruang yang baik. Saya setuju. Walaupun Pak Menteri ini mendorong perkembangan perumahan pemukiman, tapi perhitungan tata ruangnya saya lihat sangat matang, tidak sembarangan. Kenapa? Karena rumah harus menjadi berkah, bukan jadi musibah. Harus ada hitungannya. Kalau daerah tebing, ketinggian sekian, kecuraman sekian, kalau mau dibikin rumah pun rumahnya harus jenis apa? Kan nggak boleh juga. Kita punya peristiwa yang sangat mengerikan di Sumedang. Dulu perumahan yang di bukit itu longsor, korban. Nanti nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh rumah juga menimbulkan banjir. Di daerah Kerawang, Bekasi, perumahan menutup daerah aliran sungai, akses ke sawah ketutup. Akhirnya saya turun ngeberesin. Ini yang berikutnya adalah match dengan lingkungan. Para pemberi izin bukan hanya sekedar memberi izin, yang dibangunin match nggak dengan lingkungannya. Dia bersatu nggak, beradaptasi nggak. Itu yang disebut dengan ekosistem. Perumahan itu ada ekosistemnya. Sungainya nggak boleh berganggu, kawasan hijaunya nggak boleh terganggu. Kenapa? Karena manusia itu memerlukan ruang hidup bahagia. Ruang hidup bahagia itu kalau ada ruang terbuka hijau, sumber air yang memadai, sanitasi lingkungan yang bersih, akses transportasi yang nyaman, ini kan penting. Nah hari ini Sumedang biasa. Kita bayangin 20 tahun ke depan ketika Rebana nanti sukses, bisa jadi Sumedang itu sudah setara dengan Bekasi. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang dengan baik, nanti stuck, nanti kredit. Akhirnya uangnya cukup tapi rakyatnya depresi. Kita nggak mau ya. Jadi ini, nah itulah apa yang bisa menjaga ekosistem perumahan itu adalah karakter kebudayaan. Karena di kebudayaan Sunda itu diajarkan tata ruang dan tata lingkungan. Sampai, si sistematikanya ada itu dalam peradaban dan arsiteknya itu sudah ada sekarang, ngerti? Dan hari ini saya dapat kabar ya dari salah satu dosen ITB yang di Inggris. Hari ini di Museum Oxford itu ternyata ada pujangga manik tersimpan di sana. Artinya bahwa peradaban pertama yang muncul diakui oleh dunia, yang sudah dalam bentuk tertulis dan itu pengembaraan seorang Sunda kuno, itu justru muncul di Inggris dan itu hasil karya besar sastra budaya pujangga Sunda. Luar biasa itu. Nah tinggal apa? Tinggal kita hari ini jangan menganggap itu adalah simbol peninggalan masa lalu yang harus hanya dipahami sebagai klinik dan mistik. Bukan, harus diterjemahkan dengan karya-karya ilmiah. Maka kalau Sumedang mendeklir diri pusir budaya Sunda, maka nanti harus terlihat pusir budaya Sundanya di mana, dalam sistem apa, hanya pegelaran kesenian atau tata laku kehidupan. Maka nanti Sumedang harus mereinkarnasi diri dari apa? Dari kerajaan Sumedang.
Dan kemudian bagaimana karakternya? Tinggal dilihat manuskripnya. Dulu bangunan rumah kayak apa, gapura kayak apa, perkampungan kayak apa, sistematika kehidupannya. Dan kalau mau berani Pak Bupatinya adalah tetapkan desa-desa adat yang kepala desanya tidak dipilih oleh masyarakat, tapi dia lahir berdasarkan kesepakatan adat. Ayo, saya tantang. Berani wujudkan. Kenapa? Karena kalau nanti demokrasi berat. Kalau yang terpilihnya tidak ngerti sistem kebudayaan, bisa berantakan desa. Nah, sehingga di Bali itu bahwa ada kepala desa, tapi kan ada kepala adat. Kepala adat lebih kuat kedudukannya dibanding kepala desanya. Nah, ini kan kita harus belajar tentang itu. Belajar tentang itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini warga Sumedang mendapat kesempatan bertemu dengan orang yang selalu ingat terhadap jalan hidupnya. Ini penting. Ini orang tuh harus tahu, kata orang Sunda itu purwadaksina, purwawiwitan, daksina lekasan. Orang yang ngerti dari mana dia berasal dan dari mana dia tumbuh. Nah, Bapak Ujang Arasirait itu dia ngerti bahwa berpolitiknya dimulai dari Sumedang. Bahkan suara tertingginya dari Sumedang kalau nggak salah itu. Tepuk tangan. Nah, dia ngerti gitu loh. Karena dia ngerti, dia tidak pernah peduli pada omongan orang, tetap mencintai Jawa Barat, dan yang paling utama mencintai Sumedang Larang. Nah, itu penting. Ini penting. Nah, mencintai Sumedang Larang. Dan kemudian Pak Menteri berkomitmen untuk menumbuhkan industri perumahan yang memiliki ekosistem lingkungan yang kuat. Bahkan saya ngajak Pak Bupati, silahkan tentukan kampungnya. Pemprov Jabar bersedia membangun satu kampung dengan ciri khas Kasumedangan. Ini perumahan. Saya waktu itu tawarin ke Cirebon, tapi begitu disurvei kampungnya, Pak, rumahnya udah tembok-tembok. Bapak cari, Pak. Saya waktu Bupati Purwakarta berhasil bangun satu kampung, dan sekarang kampung itu menjadi pusat pariwisata, Pak. Nah, saya minta sok di Sumedang mau di kampung mana, kampung itu misalnya ada 100 rumah atau 200 rumah akan dibangun oleh Pemprov Jabar dengan karakter Sumedang Larang. Ayo, siap itu. Nanti ditata, dan masyarakatnya harus betul-betul masyarakat berkebudayaan. Karena itu akan menjadikan ikonik yang maksud Pak Ara itu tadi, berkesinambungan. Jadi di kampung itu orang akan datang berkunjung, kemudian hanya sekedar melepas lelah, ingin tidur di sana homestay, kemudian dia menikmati seni tarawangsa dan sejenisnya, malam hari tayuban, kemudian makan khas Sumedang. Dia ngerti bagaimana proses buat tahu, bagaimana dia menanam celembu, bagaimana bikin opak, bikin remeh ngentep teranginang, bagaimana bajak sawah, bagaimana nanam padi. Dan kampung-kampung ini akan jadi kampung idolanya para turis. Nah ini cara, silahkan rumusin. 200 rumah saya bangun, satu kampung saja. Nanti anak sekolahnya dididik bahasa Inggris, dididik ilmu kepariwisataan, dididik cara menyajikan makanan, dididik bagaimana cara menghormati tamu, dididik cara masak ini. Dan Pak Menteri, saya sampaikan mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan kementerian, mungkin dengan Danantara, PTPN. Pak Menteri, saya juga akan membangun rumah-rumah bedeng yang peninggalan perkebunan lama yang kumuh-kumuh itu. Saya akan bangun menjadi rumah-rumah bambu yang itu punya nilai estetika yang itu bisa kembali di pariwisata. Nah ini cara, ini bagaimana Pak Menteri caranya ini, saya caranya ini. Nah ini cara untuk merapai kemajuan. Jadi, dan sekarang ini orang itu kembali ke masa lalu. Saya mengagumi para ini adalah kalau ke Bandung itu cari rumah makan pasti rumah makan Sunda. Nah sekarang orang itu rindu, Bapak Ibu dicek. Rumah makan yang penuh dan ngantri hari ini adalah rumah makan tradisi. Liwet, sayur hasuk, penuh. Mobil-mobil mewah di situ. Dan itu adalah peninggalan kebudayaan tanpa lisensi. Coba temukan siapa penemu sambal.
eueuh sia teh. Sambal bain lisensi ma icih eueuh sia teh. Saha penemu opak? Gak ada lisennya. Nah karena gak ada lisennya, maka pemerintah sekarang harus menjaga lisennya, membangun baru. Kenapa? Dulu zaman itu masih abad orang tidak ada persaingan bisnis. Sekarang sudah persaingan bisnis, harus ada identifikasinya. Dan ini yang disebut dengan Pajajaran Anyar. Pajajaran Anyar itu bukan cerita orang tentang kenangan masa lalu kemudian pakai baju hanya gaya kebudayaan zaman kerajaan, bukan, atau jadi raja-rajaan, bukan. Pajajaran Anyar itu adalah sistematika berpikir kekinian yang diilhami oleh pikiran-pikiran masa lalu. Tiongkok mengalami kemajuan, itu juga bisa mengidentifikasi diri, mewujudkan nilai-nilai masa lalu, masa kini menjadi masa depan. Bahasa orang Sundanya adalah urang teh kudu apal kabihari kiwari jeung poe isuk, pindah cai pindah tampian, mi indung ka waktu mi bapak ka zaman. Ini penting. Nah makanya sistematika yang saya sampaikan, orang dulu menganggap saya ini hanya tradisi. Enggak, saya tertib. Ini caranya, percaya riset, percaya daya analitik, memberikan tugas-tugas itu pada ahli. Misalnya untuk saya punya ide tukang gambarnya, pasti saya cari tukang gambarnya siapa. Oh, arsiteknya ini yang paling tepat bisa memahami pikiran saya. Nanti di tahun depan itu nanti akan bisa dilihat kantor gubernur wilayah yang disebut Balai Jaya Dewata segala, Balai Sri Baduga, Balai Pakuan Pajajaran, itu nanti punya karakter dan itu ada ruang-ruang layanan. Setelah itu nanti akan terwujud kampung-kampung yang menceritakan masa lalu. Majalengka misalnya punya sejarahnya adalah Raja Nam Talaga Manggung, ya Bupati ya Talaganya. Ya Talaga Manggung. Ya sudah, kalau Bupati ingin, dan di situ saya lihat spiritualitasnya masih kuat. Saya tuh sering keliling Pak, walaupun Pak Jajar. Sudah Pak, Bapak ngambil satu kampung di situ, bangun oleh provinsi Pak. Misalnya Kampung Talaga, udah. Kampung Pak Jajar yang airnya bersih, kasih gapura masuk ke atas, sudahlah. Jawa Barat itu nanti akan penuh oleh turis. Kenapa? Ada yang dilihat. Jadi jangan dibangun di Jawa Barat tengah. Eta we waterboom. Aduh, saya setuju lah, boleh saja. Tapi itu waterboom anu dicokot bukan duitnya orang Jakarta, bukan duitnya turis dari Walanda. Anak mah ici hayang kamana waterboom yang indung nangilo tilalap wae. Kan ini harus dibenerin Pak. Berapa yang meninggal tuh? Karena jadi orang bikin tanpa standar. Tim pengamanannya nggak ada, ini nggak ada. Nah hanya itu saja, bertahannya nggak lama, paling kuat 5 tahun habis itu bubar. Kenapa? Bosen. Harus dirubah. Nanti Jawa Barat di Banjar ada kampung apa, kalau dulu di Purwakarta ada kampung Tajur, kemudian nanti di Sumedang kampung apa, di Subang kampung apa, di Cirebon kampung apa. Ada 27 kabupaten kota, ada 27 kampung tourism. Dan terakhir saya sampaikan ke Pak Ara, di bulan November nanti pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan kantor towernya BJB akan membuka kantor layanan publik terintegrasi. Jadi nanti perizinan nggak usah lagi datang ke nggak usah datang ke Majalengka, nggak usah, cukup di Jakarta sudah ada kantornya, sudah ada tim pelayanannya yang terintegrasi, dan sudah ada tim yang akan menggait para investor menyelesaikan UKL, UVL segala macam. Saya sudah siapin timnya, dan itu akan bagian layanan kita termasuk pengembangan perumahan. Kita juga ingin berkembang kelas menengah baru di Jawa Barat ini, dan saya ucapkan terima kasih ada Wawan dan Angga yang sudah menjadi orang Sunda yang mampu mengidentifikasi diri dari kesulitan menuju kesuksesan. Nah, dari office boy kemudian modalnya cuma satu, jujur. Cek orang Sunda, hampang birit gitu loh ya, ulah laer kanjut gitu. Jadi itu Pak, jadi Pak Ara, orang Sunda itu orang yang kayak Angga dan Wawan disebutnya hampang birit.
Birit itu artinya pantat, jadi mudah dia bangun. Nah kemudian lawannya apa orang pangedulan? Hiji kanyut dinu tarang, dua kanyut dinu punduk. Itu nuka tilu laer kanyut. Nuka opat paling bahaya hamur kanyut. Sabar. Kanyut dinu tarang artinya dia adalah pemalu, tidak akan sukses. Kanyut dinu punduk dia adalah penakut, tidak akan sukses. Laer kanyut artinya dia pemalas, tidak akan sukses. Hamur kanyut artinya kawin wae. Nah, gitu. Karek jadi manor bangunan menang saminggu geus nyandung. Karek boga borongan ti Pemda PL 200.000 DP 20% pakai kawin. Ini penyakit ini, orang Sunda harus dibeneri bener tuh. Gaya akhirnya manor kawat. Dahar kenor, megawe kenor, dahar kuat. Nah, itu ini harus dirubah mindsetnya. Ketepatan waktu, cara berpikir, cara bertindak, semua harus tertata. Minung ka waktu, mi bapa kajaman, pindah cai, pindah tampian. Ini saya berdiri sini bagian dari mi indung ka waktu, mi bapa kajaman. Lamun aing di ditu siga khutbah Jumat. Kaku di dimapan aing ketempok kabeh. Beres pokoknya keprok lah beres. Ya nih gagal tuh gagal meni gaya nata waruga jagat mapag pacajarananya. Woi alat dia batur. Nata artinya menata itu artinya membentuk, membenahi, mempersiapkan itu. Kemudian waruga itu badan, jagat itu adalah tanah. Artinya ini mempersiapkan sebuah generasi pada sebuah wilayah. Mapag itu artinya menjemput. Pajajaran itu kerajaan kita yang mengajarkan tentang kesetaraan. Anyar itu artinya baru. Mari kita wujudkan kehidupan yang baru. Rumah imah anyar, bener tak? Mobil anyar, bener tak? Pamajikan anyar. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.